Coba Nafal baca. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Asrul Sawm wa huwa al-kitab as-sadis min dhukri al-ibadat. Alhamdulillahilladzi a'zama 'ala ibadihi al-minnah bima dafa'a anhum kaida asy-syaitani wa fannah wa radda amalahum wa khayyaba dhannah. إذ جعل الصوم حسنا لأوليائه وجنة وفتح لهم به أبواب الجنة وعرفهم أن وسيلة الشيطان إلى قلوبهم الشهوات المستقيمة وإن بطبعها تصبح النفس المطمئنة ظاهرة الشوكة في قصده خصمها قوية منه والصلاة على محمد قائد الخلق ومنهج السنة وعلى آله وأصحابه ذوي الأبصار الثاقبة والعقول المرجحة وسلم تسليما كثيرا. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini mukaddimah yang sangat bagus ya dari kitab Asrarus Shaum dari Imam Al-Ghazali. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan minnah yang agung kepada hambanya. Azama al-minnah ala ibadihi. Minnah, makna minnah itu memang umum, anugerah, pemberian. Tetapi ketika kata al-minnah itu berada di dalam istilah tasawuf, maka itu menjadi istilah khusus bahwa minnah adalah anugerah yang bersifat ruhiyah. Tetapi ketika di luar pembahasan tasawuf, maka minnah maknanya umum. Anugerah-anugerah yang Allah berikan, kepahaman, hidayah, anugerah-anugerah yang bersifat maddah ya, dan ma'nawiyah. Tetapi ketika di dalam tasawuf, maka minnah dia akan jadikan sebagai minnah ma'nawiyah, ata ma'nawi. Dengan minnah ini ya, maka dapat menolak tipu daya syaitan dan trik-trik tipu dayanya, trik-trik syaitan, serta menolak harapan serta mengecewakan sangkanya ya. Karena azan dengan yakin ya, tentu bainal haq wal batil. Seorang meskipun yakin, tapi kalau apa yang diyakininya tidak benar, maknanya zan ya. Dan seseorang meskipun itu zan, tetapi apa yang diduganya itu kebenaran hak, maka itu yakin. Orang yakin sekali. Ya, adapun secara umum kata yakin meskipun kepada kejahatan. Ya. Tetapi dalam penggunaan akidah, ya, kata zan adalah satu sandaran, anggapan, ya, pandangan kepada sesuatu yang bukan hak. Ya. Syaitan selama-lamanya zan, bukan yakin. Karena apa yang
diajarkan oleh syaitan bukan hak, ya, tetapi batil. Nah, maka orang yang membenarkan bisikan syaitan berarti orang yang terpedaya dengan bisikan setan berarti membenarkan sangkaannya yang tidak benar. Maka puasa ya khayyaba dhanna, mengecewakan ya, dhanna, ya, sangkaan atau bisikan syaitan. Idz ja'ala shaum hisnan. Karena Allah menjadikan puasa itu sebagai benteng dan perisai ya, bagi para walinya. Ya, puasa itu sebagai hisn, benteng dari serangan musuh, serangan nafsu dan syaitan. Ya, kita punya benteng ya, yang Allah berikan ke dalam hidup kita untuk tidak kalah dengan musuh kita, syaitan dan nafsu, yaitu puasa. Dan dengan sebab puasa Allah bukakan pintu-pintu surga. Jadi puasalah yang menyebabkan pintu surga terbuka. Puasalah yang menyebabkan pintu neraka tertutup. Puasa juga yang menyebabkan syaitan terbelenggu. Dan Allah memberitahu, mengenalkan kepada mereka bahwa sarana syaitan ke dalam hati itu syahwat yang bersarang di dalam diri itu, yang mustaqinnah. Itu wasilahnya, wasilah syaitan adalah syahwat, nafsu syahwat. Syahwat itu adalah ya, dalam hal ini nafsu, ya, nafsu, yaitu sesuatu keinginan yang tumbuh di dalam tubuh ini. Apa yang tumbuh dalam tubuh ini, ya, keinginan yang tumbuh, apapun keinginan yang tumbuh dalam tubuh ini namanya syahwat, nafsu. Dan itu sarana syaitan untuk masuk ke dalam diri kita. Ya, kalau ini kita bendung, kalau ini kita kuasai sarana ini, maka syaitan kehilangan jalannya untuk masuk ke dalam diri kita. Maka sebetulnya kita jangan pikirkan syaitan, tapi pikirkan diri sendiri saja. Agar kita mampu mengendalikan diri. Agar kita mampu mengawal diri kita. Di dalam diri kita ini ya, ada nafsu syahwat, tumbuh nafsu syahwat. Dan ini tidak akan berhenti sampai mati. Ya, meskipun telah menjadi seorang aulia, seorang solihin, seorang arifin, tetap nafsu itu tidak berhenti. Ya. Maka dan dengan mengekangnya, maka nafsu menjadi mutmainnah, mempunyai syaukah zahirah, ya, mempunyai kekuatan, ya, mempunyai ya, soliditas yang kuat dalam menghancurkan musuhnya. Ya. Seperti kekuatan al-minnah itu, kuat al-minnah. Nah, itu anugerah, kekuatan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu mukadimah yang menggambarkan tentang rahasia puasa. Ya. Menggambarkan tentang rahasia puasa. Dan selawat kepada Sayyidina Muhammad sebagai pimpinan makhluk dan juga ya, sebagai membuat manhaj, ya, yaitu manhaj sunnah kepada keluarganya, sahabatnya yang mempunyai pandangan yang tajam serta akal ya, yang tajam, yang penuh pertimbangan. Wassalamu tasliman katsira. Naam.
Amma ba'du fa inna sawma ruhul iman bi muqtada qawlihi sallallahu alaihi wasallam as-sawmu nisfu sabr wa bi muqtada qawlihi sallallahu alaihi wasallam as-sabru nisful iman. Nah, puasa separuh daripada iman. Itu berdasarkan hadis as-sawmu nisful as-sabr dan juga as-sabru nisful iman. Ya. As-sawmu nisfus sabr, as-sabru nisful iman. Ya. Nisf ini ya semuanya bagian, juz'nya, juz'u minal iman, juz'u minal iman. Nah. Thumma huwa mutamayyizun bi khasiyatin nisbati ila Allah ta'ala min baini sa'il arkan. إذ قال الله تعالى فيما حكاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصوم نصف الصبر وقد جاوز ثوابه قوم التقدير والحساب. وناهيك في معرفة فضله قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لخلوه عن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يقول الله عز وجل إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه لأجلي فالصوم لي وأنا أجزي به. وقال صلى الله عليه وسلم للجنة باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون. Kemudian puasa teristimewa ya, disebabkan ada penisbatan yang khusus kepada Allah. Ya, dibanding semua rukun-rukun yang lain. Ya, rukun Islam ada syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Dan puasa ini ya mempunyai keistimewaan. Ya. Kenapa? Karena dinisbatkan kepada Allah. Fa innahu li. Ya. Karena Allah berfirman ketika nabinya menceritakan tentang puasa, yakni kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Satu kebaikan, setiap satu kebaikan, satu amal kebaikan dibalas 10 kali lipat kebaikan. Satu kebaikan balasannya 10. Ya. Dan terus sampai ke 700 lipat ganda kecuali puasa. Nah, ini penisbatan khususnya menjadikan puasa itu istimewa. Fa innahu li. Ya, puasa itu li. Ya, li ini ada makna fa innahu li, fa innahu. Ini orang-orang sufi mengatakannya fa innahu li, fa innahu sifati. Ya. Lalu fa innahu li dalam ulama fiqih fa innahu li fa innahu li ajli. Puasa itu semata-mata murni untukku, khalisun li. Ya. Semata-mata untukku. Tetapi kalau orang sufi punya makna isyarah, ya. Makna itu dijadikan sebuah ungkapan sindiran sebetulnya. Bahwa sebenarnya yang Allah ingin nyatakan, kata mereka, puasa itu sifatku. Apa sifat apa? Sifat somadiyah, saum. Ya. Saum, sum. Orang kalau sum apa artinya? Sumun. Apa artinya sumun? Hah? Budak. Nah. Budak kan orang yang tangguh kan, diteriakin juga nggak dengar, nggak terpengaruh. Itu somadi. Itulah sum, membangun kekuatan ruhiyah yang
kuat dan punya daya tahan tinggi. Nah, maka li, ya, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Nah, balasannya pun ya, bukan bergantung kepada jerih payah orang, tetapi bergantung kepada besarnya kedermawanan, ya, besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya, memberi pahalanya itu tidak dihitung lagi. Ya, umpamanya orang dermawan memberi dari simpanannya yang banyak, ambil saja, ya, terus diberi. Itu ketika seorang yang maha dermawan mengatakan, aku yang memberinya, aku yang balasnya, tidak dihitung berdasarkan amal dan jerih payah. Dalam riwayat lain kan, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal manusia dibalas untuk amalnya itu. Itu lahu. Nah, kalau alaihi kan maknanya dihukum, ya, disiksa. Kalau lahu dibalas juga, tetapi yang baik, balasan baik. Kullu amal ibni Adam lahu. Nah, ini setiap amal manusia dibalas berdasarkan amalnya, berdasarkan jerih payahnya, berdasarkan bilangannya, berdasarkan kesungguhannya. Ya, tidak sungguh-sungguh saja, berbuat saja, itu sudah 10 balasannya. Karena logika pembalasan dalam agama, pembalasan Allah, 1 perbuatan baik balasannya 10. Ya. Tetapi kalau dia sungguh-sungguh, kalau dia ketika melakukannya banyak rintangannya, banyak halangannya, itu makin tinggi balasannya. Terbuka sampai 700. Ya. Orang mengerjakan yang abdol-abdol misalnya, itu mungkin ya, balasannya tidak 10 aja, itu mungkin 200, 300, 400. Karena apa? Karena kesulitannya, tantangannya dalam melakukan kebaikan berat. Misalnya orang, ya, orang yang bujang itu ibadahnya itu beda dengan orang yang udah nikah. Nah, karena yang udah nikah bebannya berat. Kalau dia masih sholat aja itu pahalanya beda dengan yang bujang. Bujang kan ringan-ringan aja bawa diri sendiri. Ya. Kemudian hidupnya susah, anaknya banyak, nah itu, tapi ibadah terus, itu pahalanya ya, besar. Itu maksudnya kullu amal ibni Adam lahu. Dibalas 1, 10. Itu balasan dasar, balasan biasa. Tetapi kalau yang melakukannya keadaannya luar biasa, maka pahalanya tetap ada hitungannya sampai 700. Ya. Meskipun kalimat 7 itu maknanya terbuka juga. Kalau memang berat banget, ya bisa jadi ya, lebih dari 700. Nah, maka puasa dikecualikan dari pembalasan berdasarkan bilangan amal. Ya, karena puasa ini amal, ya, amal yang misterius. Ya. Puasa ini amal yang apa? Misterius itu yang tidak bisa dideteksi. Ya. Kalau orang sholat, misalnya ada orang pengen menunjukkan dia sholat di depan gurunya, di depan orang tuanya, maka dia akan tunjukkan satu gerakan yang jelas bisa dilihat. Ruku sujud, ruku sujud, ruku sujud. Iya kan? Orang tahu, oh dia sholat gitu. Apalagi haji kan, naik kapal, tawaf, ya. Itu. Tapi kalau puasa, kita mau nunjukkan diri kepada orang, saya puasa, kan nggak ada. Ya, bentuk perbuatan zahirnya itu nggak ada fiilnya, ya, nggak ada harakahnya, nggak ada. Karena puasa bukan fi'lun, tetapi tarkun. Puasa meninggalkan makan, meninggalkan minum, ya,
meninggalkan hubungan suami istri, itu meninggalkan. Ya, maka tidak bisa diindra, dilihat. Ya. Nah, oleh karena itu Allah mengatakan itu perbuatan murni untukku. Tidak dapat dideteksi, diketahui, diindra oleh siapapun. Kamu bilang puasa depan orang pura-pura lemes, tapi hanya Allah yang tahu. Karena gerakannya enggak kelihatan. Mana kamu puasa, tidak. Ya, kalau sholat kan kelihatan. Kalau ruku sujud. Oh, dia sedang sholat. Ya. Orang bersedekah pun kelihatan memberi, tapi puasa. Maka dikatakan fa innahu li. Nah, karena enggak kelihatan, maka balasannya pun enggak kehitung. Wa ana ajzi bihi. Saya yang membalasnya. Balasannya melampaui ya, takdir. Takdir bermakna perkiraan. Takdir dengan bermakna takrim. Ya. Penghargaannya pun tidak dapat ya, dihitung. Ya, dan hisab juga perhitungannya. Nah, sama disamakan dengan sabar, karena puasa nisfus sabar. Ya, was-sabar nisful iman. Ya, orang yang sabar yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, tidak ya, dihitung, tidak dihisab. Sedangkan puasa nisfus sabar. Ya, puasa bagian daripada sabar. Ya, puasa bagian daripada iman. Puasa bagian daripada syukur. Puasa bagian daripada ya. Maka pahala puasa itu ya, melewati atau keluar dari undang-undang, dari hukum takdir, perkiraan, hukum perhitungan. Nggak bisa dihitung. Ya. Dan kemudian untuk mengetahui keutamaan puasa, cukup hadis Nabi ini. Ya. Kita sudah melihat bahwa puasa punya fadl, punya keutamaan, punya keunggulan. Ya. Wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku berada di tangannya Allah, bahwasanya la khalufu fami, ya, bau mulut orang puasa itu lebih harum, lebih wangi di sisi Allah dari minyak misik. Ya, ini di sisi Allah ya, jangan di sisi teman ya. Di sisi teman lain lagi baunya. Ya, di sisi Allah. Artinya bukan liurnya, tetapi maknawiyahnya. Bahwa hembusan ya, napasnya yang keluar dari mulutnya, detik-detik hidupnya itu semuanya berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Innama yazharu syahawatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli." Ya, dia meninggalkan, menjauhkan syahwatnya, makan dan minumnya untukku. Jadi ada orang puasa pengen kurus. Nah, ini bukan puasa untuk Allah ini. Ya, puasanya pengen diet, ya, diet. Ya, itu ada orang kan puasa gemuk pengen kurus, puasa. Ya. Ini tidak termasuk saum. Itu ja'i' namanya. Beda ja'i' dengan saum, dengan saim. Itu ju', ya, itu lapar. Melaparkan, dilaparkan gitu. Kayak orang mau operasi kan, suruh puasa. Itu mereka udah minjem istilah agama. Padahal disuruh laparkan. Atau al-khawa, dikosongkan isi perutnya. Memang salah satu perbuatan puasa adalah itu. Ya, asasnya, dasarnya itu. Ya. Dia meninggalkan syahwat dan makan minumnya untukku. Itu sebab fasaumuli.
wa ana ajzi bihi. Ya. Bau harum di sisi Allah yang lebih harum dari minyak misik itu juga ya, itu sudah keutamaan puasa. Yang kedua juga keutamaannya bahwa surga mempunyai pintu namanya Ar-Rayyan. Ya. Yang hanya dimasuki oleh orang yang puasa. Ini kalimat roy juga kalau bagi orang Arab mendengar roy itu adalah orang yang apa? Orang yang minum kemudian ya, di akhir minum yang menghilangkan dahaga itu roy. Kalau minum masih dahaga itu berarti bukan roy. Ya. Bukan belum mengalir tuh air itu ke dalam menghapuskan dahaga. Tapi bila menghapuskan dahaga maka itu disebut roy. Maka roy adalah tingkat ya penghapus dahaga paling tinggi dalam minum. Ya. Mungkin orang mengatakan ya subuh misalnya. Ya, mengucurkan air, yusqi misalnya. Ya, menyiram gitu. Yashrab, menelan, meminum gitu. Tapi kalau roy itu yang terakhir, entah berapa kali minum, entah 1 kali, entah 2 kali, jika dahaga itu hilang, maka itu roy. Aliran minum yang menghilangkan dahaga itu roy. Maka dianggap itu satu tingkat penghapus dahaga yang tinggi. Alhamdulillah. Beriki. Dan di dalam tasawuf ini sekedar agar santri menyimpan informasi ya, untuk ke depan. Di dalam tasawuf ada istilah roy itu. Ya. Karena orang sufi mengumpamakan bertambahnya akhlak itu umpama minum. Ya, kalau orang punya akhlak 1 itu baru minum seteguk. Ya, kalau minum lagi ya 2 teguk, 3 teguk, 4 teguk berarti dia telah menambah akhlaknya ya 1 demi 1. Ya. Akhlak demi akhlak demi akhlak demi akhlak itu seperti minum. Apabila minuman itu sempurna, ya, minuman itu telah menghapus ya semua kecenderungan nafsu, menghalangi, menghilangkan, ya, telah sempurnalah orang punya akhlaknya. Maka ya, dia berada di maqam ar-ra'i, maqam yang terakhir yang ya, tidak lagi timbul dahaga. Ya. Itu dijadikan istilah. Ya, ketika dia meminjam bahwa mendapatkan akhlak dari sumbernya itu masyrab. Ya, masyrab, tempat dia berminum. Ya, tempat kita membangun rohani ini, artinya tempat kita mendidik jiwa ini, tempat akhlak, ya, itu masyrab. Ya, dikatakan tarekat Syaziliyah itu masyrab. Qadiriyah itu masyrab. Yang namanya masyrab apabila telah meminum banyak, ya, maka dia dalam tingkatan rai. Ya. Karena apa? Karena puasa itu menjadi identikal kehidupan orang sufi. Ya. Baik. Wa huwa mau'udun. Wa huwa mau'udun bi liqa'illahi ta'ala fi jazaa'i shawmi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Istoni farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in bab
وباب العبادة الصوم. وقال صلى الله عليه وسلم نوم الصائم عبادة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ونادى مناد يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر أقصر. نعم. mana wa huwa ma'ud bi liqa'illah. Ya. Dan orang yang puasa itu dijanjikan bertemu Allah Subhanahu wa taala fi jaza'i shaumih. Ya, di dalam balasan puasanya. Ya. Sesuai dengan hadis, Nabi bersabda bahwasanya lis-shaim farhatan. Orang yang berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan. Ya, apa? Farhatun inda iftarihi. Ya, kegembiraan ketika buka. Buka ini baik buka maghrib. Orang kalau nggak puasa, maghrib itu nggak gembira. Ya, meskipun ikut makan. Tetapi kalau puasa, ya, gembira pas makan itu. Pas buka. Atau iftar di hari Idul Fitri, itu juga iftar, gembira. Atau iftar buka makan ketika masuk surga, itu juga iftar, itu juga gembira. Orang yang berpuasa mesti makan di surga. Ya, orang yang menahan hawa nafsunya selama hidupnya seperti puasa, nanti dia memenuhi nafsunya di surga. Itu juga isyarah ke sana. Apa saja yang dilakukan di dunia ini, ya, itu ada pertunjukan visualnya, gambar hidupnya di akhirat. Jadi bukan akhirat itu sesuatu yang lain dari dunia, tidak. Kita tidak boleh mengatakan di akhirat nantilah gampang. Loh, tidak. Ya, di sini kita bikin akhirat. Kalau kita pengen istana yang megah, bikin amal yang banyak. Ya. Kalau kita pengen punya taman-taman yang indah, banyak baca Al-Quran, banyak berzikir, banyak berselawat, itu menumbuhkan taman-taman yang indah. Kalau kita kepengen makan apa saja, maka di dunia puasa. Ya. Apa saja keinginan kita yang tidak terkabul di dunia ini, Allah akan ganti di akhirat yang lebih baik. Mestinya kita ini umat Islam, kalau kepengen kita nggak terkabul, gembira segembira-gembiranya tuh. Kenapa? Karena Allah akan, ya, kabulkan di akhirat. Ya, mereka para aulia memahaminya begini. Ketika seseorang punya keinginan, siapa yang memberikan keinginan itu? Allah. Ya. Dan mereka para wali memahaminya bahwa jika datang keperluan, jika datang keinginan, berarti Allah telah mengutus utusannya untuk memberitahu bahwa Allah akan memberi. Nah, namun memberinya ini menurut Allah juga, jangan mengikuti kita, mengikuti Allah. Ya. Kalau pengen dikasih di dunia, dikit. Tetapi kalau pengen dikasih di akhirat, banyak. Itu. Ya. Ada istilah, sekarang saya tanya, kalau sekarang saya kasih 1 juta misalnya, tapi kalau kalau bulan depan 10 juta, mauan dibayar sekarang, mauan nanti. Nah, dan berita akhirat tentang pemberian Allah itu bukan sesuatu yang main-main. Ya. Di dunia saja. Orang tua kalian bilang sama kamu tuh. Ya, kamu minta duit. Berapa? Sekarang 100.000 katanya. Kata orang tua, mau nggak bulan depan saya kasih 2 juta? Nah, mau nggak bersabar menunggu sampai bulan depan tuh?
tapi mendapatnya lebih banyak dari sekarang. Nah, orang yang otaknya cetek, nafsunya besar, udah yang penting sekarang, nanti besok, ya itu bagaimana lah. Nah, ini otaknya cetek. Nah, kalau otaknya lega, luas, dalam, maka nggak apa-apa. Ya. Kan maka ada istilahnya, berakit-rakit ke hulu. Nah, kalau dibalik, waduh, ya, menderita itu. Bersenang-senang dulu baru susah. Susah kemudian. Nah, itu bukan cara berpikir dan cara hidup orang yang berakal. Nah, kayak binatang kan. Ya, dia berbuat aja, nanti terserah. Itu. Nah, maka diberi isyarat tuh. Orang puasa pas buka tuh gembira sekali. Orang sebulan itu puasa pas Idul Fitri itu gembira sekali. Bagaimana kalau puasa selamanya dalam hidup ini? Menahan nafsu. Gembiranya luar biasa itu. Pas buka di akhiratnya tuh. Ya. Kalau di dunia paling yang punya istri, bukannya satu istri tuh. Tapi kalau di akhirat 700 bidadarinya. Ya. Ya kan sama. Jadi kita memahaminya di akhirat itu cuman jaza. Jaza, arti jaza itu timpalan ya, ya. Kamu berbuat ini loh. Ya. Balasannya ini ditunjukkan hakikat bentuk amal yang dilakukan ini. Kalau ikhlasnya segitu nanti ditunjukkan ini balasannya. Untuk kita nggak tahu sekarang amal kita ini baik tidak baik, ya, ikhlas atau tidak, ya, kualitasnya seberapa karena ya, amal tidak masukkan ke surga, ya, tapi yang masukkan ke surga rahmat Allah. Ya, artinya bahwa hakikat amal itu tidak dapat diketahui. Yang kita ketahui itu gerakan amal, gambarnya, surahnya. Ya, kita hanya bisa menghitung kalau banyak berarti banyak. Ternyata undang-undang amal dalam agama tidak. Innamal a'malu bin niyat. Ya. Jadi makin abstrak, makin makin rahasia. Nah, maka untuk mengetahuinya di akhirat. Karena ada hadis. Orang di akhirat nanti didatengin oleh seseorang. Ya. Dia datang memberi salam, lalu ditanya, kamu siapa? Wajahnya buruk sekali. Kita nggak kenal tuh, kamu siapa? Saya amal kamu. Nah, kita mengingkari. Kita kan nggak tahu kan amal kita itu adalah satu penjelasan bahwa hakikat amal kita tidak dapat diketahui. Kalau di dalam tasawuf mudah saja. Ya, mana orang yang tidak mendapatkan, artinya yang amalnya katakanlah tidak diterima oleh Allah apabila dia merasa beramal, apabila dia merasa bahwa amalnya ada, dia yang berbuat, itu berarti secara logika amal itu belum diambil oleh Allah karena masih ya dipegangin oleh dia. Oh, saya beramal gitu. Nah, tahu-tahu datang di akhirat wajahnya buruk. Dan kita mengingkari, kita merasa beramal ya. Ya, karena amal itu dikerjakan oleh tubuh. Dan tubuh kita ini makanannya bukan amal. Ya, tubuh kita ini makanannya nasi. Ya, makanannya yang diperlukan syahwat. Makanannya yang diperlukan sifat ghadab ini. Sifat egoisme ini, ya, sifat egois, itu makanannya. Tapi kalau ibadah, sholat, puasa, berbuat baik kepada orang, menolong orang, ya, membantu sesama, khidmat, itu bukan amal tubuh, berat bagi tubuh. Tetapi ketika orang itu mampu mengerjakannya sampai selesai, nah, maka dia menghitungnya, amal saya ini. Nah, itu yang tidak dapat diketahui hakikatnya seperti apa.
Dan yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Ya. Gembira lagi orang puasa ketika ketemu Allah di akhirat. Ya, secara umum begitu. Padahal juga ketemu Allah di dunia. Ya, karena amal wa ana ajzibih. Ya. Ada lagi orang sufi itu memberikan makna isyaratnya ketika wa ana as-saumu li as-saumu sifati wa ana ajzibihi wa ana jazaa'un lak. Ya. Puasa itu sifatku, maka orang yang mengambil sifatku maka dia mendapatkan aku. Ya. Nah, maka dia sudah bertemu Allah di dunia ini. Di akhirat ya tinggal pertunjukannya. Pertunjukan amal kita yang di sini bagus diterima, maka ditunjukkan dalam bentuk visual, dalam bentuk materi benda, dalam bentuk pertunjukan yang bisa dilihat. Ya, dan maka lihat di bawahnya apa kata Nabi? Likulli syai'in bab. Segala sesuatu itu ada pintu masuknya. Ya. Ada permulaannya. Nah, ibadah ini pintu masuknya puasa. Ya. Ya, meskipun hadis ini ya diklaim dhaif jiddan. Ya. Tetapi maknanya ya qawi jiddan. Ya. Coba perhatikan, segala sesuatu ada pintu masuk. Ini musola ini kan ada pintu masuknya. Kalau nggak ada pintu masuknya, kita nggak bisa menikmati isinya. Ya, tidak bisa masuk ke dalamnya, memiliki ya, apa yang mengambil apa yang ada di dalamnya. Ibadah juga ada pintu masuknya. Kalau kita betul masuk dari pintu ibadah, maka betul-betul ya kita menyembah Allah. Betul-betul yang kita sembah Allah karena sudah masuk. Ya. Kenapa pintunya puasa? Karena puasa itu punya sebetulnya satu makna, tapi boleh disebut dua makna. Seperti begini. Saya ini menghadap kemana ini? Ini saya menghadap kemana ini? Timur. Kalau saya menghadap ke timur, berarti saya membelakangi barat. Jadi saya nggak perlu membelakangi barat, cukup menghadap ke timur itu sudah membelakangi barat. Nah, puasa itu sebetulnya pintu untuk ibadah menghadap kepada Allah. Karena puasa ya, meninggalkan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu, membelakangi nafsu. Ya, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah berkata, ya, apa kata beliau? Ya murid, ikhtar ma tahlu, katanya. Allah, Rabbuk wa nafsuk. Ya, Allah wa nafs. Kamu tinggal memilih hidup ini untuk apa? Untuk siapa? Untuk Allah atau untuk nafsumu? Sebetulnya kita jangan berpikir bagaimana melawan hawa nafsu. Pikir saja hidup ini untuk Allah itu mesti membelakangi nafsu. Ya. Salat untuk Allah, ngaji untuk Allah, mesantren untuk Allah, khidmat untuk Allah, membantu teman untuk Allah, membersihkan lingkungan untuk Allah. Orang yang sudah nikah, ya, menafkahkan anak istrinya untuk Allah, bukan untuk istrinya. Seorang istri juga melakukan kewajibannya di rumah untuk Allah, jangan untuk suaminya. Semua. Coba kata Nabi begini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Orang yang percaya kepada Allah dan tahu percaya kepada surga, hormati tetangga. Sedangkan tetangga kita itu ya, iya tetangga kita kayak setan misalnya. Cerewet, bawel, galak. Ya. Tapi Nabi memberikan taruhannya itu Allah. Jadi jangan lihat tetangga, lihat Allah kan gitu. Ya. Nah maka apabila seseorang yang sedang melakukan kebaikan untuk Allah, maka dia melawan hawa nafsunya. Dan puasa itu adalah perbuatan yang
hanya untuk Allah dan sekaligus melawan hawa nafsu. Puasa kan tinggal makan, tinggal minum. Mestinya orang puasa menyadari bahwa dia telah melawan kecenderungan nafsunya untuk memberi kesempatan kehidupan rohaninya. Ya. Nah, maka itu pintu ibadah. Dan Rasulullah bersabda juga, naumus shaim. Ini naumus shaim ya, bukan naumul ja'i'. Nah, ini jangan salah. Ini puasa turu baik. Wah, ibadah. Enggak. Nabi ini bilangnya naumus shaim. Ya, enggak bisa diartikan lafzi. Pokoknya naum, shaim. Ya, mesti lihat makna saum itu apa. Saum itu maknanya taqlilut ta'am, taqlilun naum, taqlilul kalam. Ya, taklil khilqatil anam. Itu puasa tuh. Makanya kam min shaim muftir wa kam min muftir shaim. Berapa banyak orang puasa jebol. Berapa banyak orang yang gak puasa puasa. Kenapa? Karena meskipun bukan puasa, tetapi dia makannya dikit, minumnya dikit, tidurnya dikit, itu namanya ya hakikat ya, atau karakter puasa. Karakter itu yang membuat kita di bulan Ramadan ini disebut puasa itu pahalanya besar karena ya ada itunya. Tapi kalau puasa makannya banyak, tidurnya banyak, apalagi ngomongnya banyak, bukan baca Quran, bukan baca kitab, ya, terus selalu inginnya bersama dengan orang banyak. Nah, ini ya, kecenderungan tubuh. Sedangkan puasa mengurangi kecenderungan tubuh nafsu. Nah, maka baru naumus shaim ibadah. Baru jadi ibadah. Karena di dalam hadis lain ada rufi al-qalam. Orang tidur nggak dianggap apa-apa. Ya, orang tidur nggak dianggap apa-apa. Ini hukum untuk orang yang sehat, orang yang aman, orang yang biasa. Ini bukan hukum untuk orang yang tidak sehat. Ya, bukan hukum orang yang ya, daripada maksiat mendingan tidur. Ya, ini tidak sehat ini. Ya. Hukum itu bukan untuk orang yang seperti itu, orang yang dhaif. Ya. Justru untuk orang yang kuat. Naumus shaim ibadah. Kalau naumul ja'i apa itu? Ya. Dan diriwayatkan ya oleh Sayyidina Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila masuk bulan Ramadan putihat abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu surga. Apakah di luar bulan Ramadan pintu surga ditutup? Tidak. Ya. Wa ghulliqat abwabun nar. Pintu neraka ditutup. Apakah di bulan lain pintu neraka dibuka? Ya, bukan. Maksud pintu surga dibuka adalah ya qabul. Ya. Amal apapun diterima. Pintu neraka ditutup, maghfirah. Ya. Orang yang lagi berpuasa lalu berbuat dosa mudah diampun oleh Allah. Kemudian wasuffidati syayatin, dan dibelenggu setan. Nah, setan ini dibelenggu. Ulama ada yang memahaminya makna zahirnya. Betul-betul setannya diikat. Ya. Kita sebulan dilatih untuk melemahkan setan dengan menutup pintunya, yaitu nafsu. Ya, dengan lapar. Puasa kan lapar. Ya. Nah, maka setan diikat. Tetapi kalau kita puasanya makannya banyak waktu buka, setannya terlepas lagi. Ya. Iya, kita pas buka makannya sampai berlebihan. Itu setannya dibuka lagi. Nah, ada yang memahaminya begitu.
Ya, maaf, yang pertama setan diikat sudah diikat saja, nggak ngegoda. Tapi kalau orang itu masih berbuat jahat, itu nafsunya. Makanya tinggal satu, musuhnya nafsu, sekarang ditahan nafsunya puasa. Ya, setannya sudah nggak ngeganggu lah, gitu. Nah, sekarang tinggal nafsu, kita puasa. Jadi puasa itu betul-betul membersihkan hati. Ada yang itu merupakan satu kinayah bahwa kitalah yang mengikat syaitan dengan menutup pintunya, yaitu puasa. Dan kemudian ada seruan yang memanggil-manggil, wahai orang yang berbuat baik, segeralah berbuat baik. Dan orang yang berbuat keburukan, orang yang mengingini keburukan, maka ya, kurangilah harapan keinginan untuk ya, taksir itu yani min qasril amal. Ya, kalau ingin keburukan, nah maka di Ramadan ini coba kurangi. Ya. Ya, angan-angan apalah, ya, harus berbuat yang real, yang nyata kebaikan di dalam puasa ini. Nah. Wa qala waqi'un fi qawlihi ta'ala kulu washrabu hani'an bima aslamtum fil ayyamil khaliyah. Ya ayyuhas-siyam إذا تركوا فيها الأكل والشرب وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رتبة المباهاة بين الزهد بالدنيا وبين الصوم وقال إن الله تعالى يباهي ملائكته بالشاب العاقل فيقول أيها الشاب التارك شهوته لأجلي المبذل شبابه لي أنت عندي كبعض ملائكتي وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الصائم يقول الله عز وجل انظروا يا ملائكتي إلى عبدي ترك شهوته ولذته وطعامه وشربه من أجلي وقيل في قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون قيل كان عملهم الصيام لأنه قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فيفرغ للصائم جزاؤه إفراغا ويجازف جزافا فلا يدخل تحت وهم وتقدير. نعم. Dan Al-Imam Waqi berkata dalam firman Allah, kulu washrabu hani'an, ya, makanlah dan minumlah dengan enak. Bima aslabtum fil ayyamil khaliyah, karena ya, engkau meninggalkan makan minum itu di hari-hari yang dahulu, fil ayyamil madiyah. Nah, maka ayam yang dahulu itu yang dia tidak makan minum adalah hari puasa. Karena di situ dia meninggalkan makan dan minum, maka disuruh makan dan minum. Ya, kulu washrabu hani'an, ini di surga ya. Silakan makan, silakan minum dulu ya. Dari ayat ini juga orang yang tidak ya, mendapatkan atau yang tidak mendapatkan keinginannya yang dia tinggalkan di dunia, maka Allah ganti, Allah beri. Ya. Ada seorang hamba dalam satu hadis di akhirat dipanggil oleh Allah. Lalu kata Allah, kamu si fulan yang dahulu hari anu, tanggal anu, jam anu, bulan anu, tahun anu, itu detail. Ya, kamu pingin ini, pingin itu, lalu tidak aku kabulkan dan engkau menerima. Hamba itu mengatakan, ya Rabb, gitu. Ya betul. Terus hari ini, tanggal ini disebut sampai ya, puluhan ya, disebut oleh Allah satu persatu itu ini kamu tidak aku kabulkan, tidak aku kabulkan, tidak aku kabulkan. Iya katanya. Nah lalu kata Allah, coba lihat ya, di depanmu ini surga yang luas sejauh mata memandang dan keindahannya juga tidak terbayangkan. Itu kita tidak kenal nanti di akhirat kalau itu amal kita. Memang lagi kalau kita tidak beramal kita tidak kenal. Kalau kita beramal dan diterima maka kita kenal.
Maka ditanya, ini untuk siapa? Untukmu. Inilah yang dulu engkau inginkan dan tidak engkau dapatkan. Sekarang aku kabulkan. Baru menangis hamba itu, ya Allah, tadi mah semuanya jangan dikabulin. Ya. Karena maka ada satu orang sufi mengajarkan anaknya kalau ingin sesuatu maka dia mengatakan begini. Ya waladi man taraka syai'an lillah awwadahullahu lahu khairan minhu, katanya. Wahai anakku, jika engkau meninggalkan, artinya kau pengen ini, ya, dan tahan, tinggalkan, tapi karena Allah, nanti Allah akan mengganti yang lebih bagus. Jadi sesuatu yang kita dapatkan jangan menyesal. Oh, berarti Allah simpan. Dan Allah simpan menjadi banyak pemberiannya tuh. Ya, ini untuk orang yang berakal sehat. Kalau nggak sehat, enggak. Ya, karena Al-Quran ini untuk orang yang berakal, ulul albab. Ya, maka kita mesti ngaji, punya ilmu, ya, bersih hatinya agar akalnya luas. Nah, dan Rasulullah telah menghimpun dua pangkat kebanggaan, ya, antara zuhud dan puasa. Nah, di mana Nabi berkata bahwasanya Allah itu membangga-banggakan pemuda yang beribadah kepada malaikatnya. Ya. Dan kemudian Allah berkata, wahai pemuda yang meninggalkan syahwatnya untukku dan yang menghabiskan masa mudanya untukku, kamu di sisiku seperti sebagian malaikatku. Ya, karena jika hidup dengan rohaninya maka itu kehidupan malaikat. Tapi kalau kehidupan dengan perutnya, dengan jasadnya, maka itu kehidupan hayawan. Ya, maka ketika kita, ya, seorang pemuda yang zahid ini melawan syahwatnya dan menghabiskan masa mudanya bukan untuk poya-poya tetapi untuk ibadah, ya, maka dia hidup dengan rohaninya, itulah kehidupan malaikat. Sehingga kemudian dan Nabi bersabda juga untuk orang yang berpuasa. Allah berfirman, wahai malaikatku, lihatlah hambaku itu, dia meninggalkan syahwatnya, kelezatannya, makannya, minumnya untukku. Jadi ada dua kebanggaan yang Allah sebutkan di depan malaikatnya, membanggakan zuhud dan membanggakan puasa. Ya. Dan ada lagi satu kaul tentang firman Allah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Itu jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, dalam salah satu tafsirannya, amal yang dilakukannya adalah amal puasa. Tidak satu jiwa pun mengetahui apa yang disembunyikan, pemberian yang menyenangkan hati untuk mereka. Tidak ada satu pun. Ya. Ini apa? Ada balasan, ada pemberian yang menyenangkan hati yang disembunyikan. Ini sebuah balasan, ya, dari apa yang mereka kerjakan, amalkan dulu. Amal apa itu? Waqila asyam, amal puasa. Jadi puasa ini memang balasannya mengejutkan, ya, karena disembunyikan oleh Allah. Karena perbuatan puasa juga sembunyi, tidak ada yang tahu. Semakin disembunyikan ibadah kita, semakin tinggi balasannya, penghargaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak, maka kita mendapat penghargaan dari Allah melalui orang. Jadi sudah habis. Ya, sudah habis. Tidak ada lagi Allah berikan sisanya di akhirat. Ya. Dan ini juga Allah berfirman, orang sabar balasannya bighairi hisab.
Ya. Bi ghairi hisab. Dan untuk orang puasa betul-betul payufragh ajruhu ifraghan. Ya. Diberikan seberi-berinya. Ini yujazab ini ya setekem-tekeme ya tanpa hitungan. Kan kalau orang ngasih dengan orang yang nggak suka kan dilihat dulu, dipilih mungkin. Ya, mau ngasih ada 10.000, ada rupanya diambil 1.000 nih. Tetapi kalau untuk orang yang puasa sudah jazafan, sudah diambilannya sembarangan tuh. Ya, itu menunjukkan bi ghairi hisab. Itu untuk orang yang puasa. Yani fala yadkhulu tahta wahmin wa taqdirin. Ya, di luar bayangan dan di luar hitungan, kiraan. Ya, naam. Ya, dan puasa memang mesti demikian. Ya. Ya, pastinya puasa memang demikian. Taib. Lianna shauma innama kana lahu wa masyrafan musyarraf. binisbati ilaihi wa in kanat ibadatu kulluha lahu kama syarafal baita binisbati ila nafsi wal ardu kulluha lahu wal ardu kulluha lahu. Naam. Puasa ini ya, kenapa kelihatan musyarraf, menjadi mulia? Ya, karena dinisbatkan kepada Allah. Fa innahu li. Meskipun selain puasa juga sama ibadah-ibadah lain juga ya punya dinisbatkan kepada, seperti Baitullah misalnya, Ardullah, ya, kullul ardullah. Ya, tetapi penisbatan puasa ya, mendapat kemuliaan li maknayain, karena ada dua makna ini. Ya. Yang lain juga mendapat kemuliaan dengan penisbatan kepada Allah. Artinya sebutannya disandarkan kepada nama Allah, kepada Allah, seperti Baitullah misalnya, Ardullah, ya, dan Abdullah misalnya, hamba Allah. Puasa juga sama, kainahu li. Ya. Namun kenapa puasa begitu kelihatan mulia? Li maknayain, karena mengandung dua makna. Ahadihima anna shauma kafun wa tarkun wa huwa fi nafsihi sirrun laisa fihi amalun bisyahad wa jami'u aqali ta'ati bimashhadi minal khalqi wa mar'a wa shaumu la yarahu illa Allah azza wa jalla fa innahu amalun bil batin bisabri mujarrad. Makna pertama, karena puasa itu adalah kafun wa tark. Puasa menahan dan meninggalkan. Ya. Maka kalau orang yang menahan dan meninggalkan itu puasa. Menahan ngomong puasa. Ya. Ya. Yang lillah, yang karena Allah. Ya. Menahan makan ya juga. Ya. Semua yang menahan itu saum. Maka di dalam diri puasa itu sendiri sir, rahasia. Ya, di dalam puasa itu sendiri adalah bentuknya rahasia. Ya, yang amalnya tidak dapat disaksikan. Laisa fihi amalun yushahad. Tidak ada. Maka semua amal taat dilihat oleh orang dan disaksikan. Tadi sudah dijelaskan. Nah, sedangkan puasa hanya Allah saja yang melihatnya. Maka puasa berarti amalnya di dalam batin. Dalam bentuk sabar yang murni. Ya. Sabrun mujarrad. Ya, dalam bentuk kesabaran, nahan makan, nahan minum. Nah, besarnya puasa itu dirasa lapar dan haus itu. Maka kalau puasa ini, kita lagi puasa, lapar, haus, jangan sampai dilipurkan, tahu dilipurkan.
Jangan dihilangkan hausnya, laparnya dengan tidur ngedapang misalnya di tempat supaya hilang. Jangan, itu yang membakar syahwat. Ya, mesti dipakai bekerja malah supaya terbakar terus, bukan hanya kalori itu yang terbakar tuh. Coba orang yang gemuk-gemuk kalau puasa itu kalorinya terbakar tuh. Ya. Seperti itu juga terbakarnya nafsu itu. Ya. Atau kalau orang yang di kampung-kampung kalau sore-sore itu jalan-jalan apa namanya? Ya, ngabuburit. Ya. Itu kan untuk menghilangkan konsentrasi kelapar itu. Jangan mesti lapar begitu. Itu yang membangun kekuatan rohani. Ya kalau lemah, waduh. Coba dulu sepanjang sejarah orang kafir itu menganggap kalau orang Islam lagi puasa inilah lagi lemah, lagi lemes, maka diserang. Tetapi sejarah mencatat kemenangan yang banyak itu peperangan di bulan puasa. Ini kita nggak perang udah tewas duluan di musola. Cuma ngelawan lapar tewas, Ya, Allah. Makanya bulan puasa itu kan ya di pondok-pondok kan ngaji terus, gitu. Ya, lebih dari bulan-bulan lain. Ya, sementara di luar. Ya. Apa yang lebih dari bulan-bulan lain? Makanan. Ya, yang nggak ada di luar Ramadan, di Ramadan pasti ada itu. Itu makanan. Tapi tidak untuk talibul ilm wassalik ilallah. Ya. Kami dulu kalau bulan puasa itu seolah-olah ya kami punya guru itu seperti menghardik-hardik untuk di pikiran kita itu jauh dari makanan. Ya, seolah-olah terhina sekali, yang mikirin makanan itu terhina sekali itu. Ya, dibikin seperti itu. Ya. Yang kedua. Wadani annahu qahrun adu billahi azza wa jalla. Fa inna wasilata syaitani annahu asyahawat. Wa inna ma taqwa syahawati bil aqli wa syarri. Wa inna taqwa asyahawatu bil aqli wa syarri. Wa lidzalika qala sallallahu alaihi wasallam inna syaitana la yajri bi adama majrad wa tariqu majariyahu bil ju'. Wa lidzalika qala sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha dawi qurba bil jannah. Qalat dimana? Qala sallallahu alaihi wasallam bil-ju' wa sayati rabbul ju'i di kitab syarh ta'am wa ilajihu li hukmil muhlikat. Nah, yang kedua apa? Puasa itu kenapa mulia? Karena dinisbatkan kepada Allah. Yang pertama tadi apa? Karena puasa itu rahasia antara dia dan Allah saja yang tahu. Nah, maka puasa jadi mulia. Sir. Yang kedua apa? Puasa itu mengalahkan musuh Allah, syaitan. Ya. Karena wasilah syaitan laknatullahi alaihi asyahwat. Dan syahwat ini ya menjadi kuat karena makan dan minum. Dan Nabi bersabda, syaitan berjalan pada manusia ini di tempat berjalannya darah. Adam di sini adalah secara fisikal dam, ya, urat. Sebetulnya sifat yang menyebar itu adalah nafsu. Orang ada darah, ada kehidupan fisik dan ada nafsu. Ya, bahkan di dalam mazhab Hanafi menyebut darah mengalir itu nafsun sa'il. Ya, salah satu kalimat nafs itu bermakna dam. Darah yang mengalir itu nafsun sa'il. Karena kehidupan itu adanya di darah itu. Secara fisiknya darah. Padahal yang diberikan maknawi darah itu adalah kehidupan nafsu. Kehidupan tubuh.
Nah, selama tubuh ini ada, nafsu itu ada. Selama darah itu ada, kehidupan itu ada. Nah, maka setan tempat masuknya ya ini. Ya, apabila sudah masuk setan kesebar ke seluruh tubuh itu. Karena nafsu. Ya. Nah, maka kata Nabi, sempitkan perjalanan darah itu dengan lapar. Dan puasa punya makna lapar. Ya, maka berarti puasa mengusir, merendahkan, menundukkan syaitan nafsu Allah. Dan itu sebabnya puasa itu musyarraf ya binisbati ilallah ya, menjadi mulia karena dinisbatkan kepada Allah. Dan Rasulullah pernah bersabda kepada istrinya yang tercinta Sayyidatuna Aisyah, dawimi qar'aba bil jannah, terus menerus mengetuk pintu surga. Dengan apa ngetuknya? Bil ju', dengan lapar. Ya, jadi makna lapar itu di dalam tasawuf itu merupakan makna yang besar. Ya. Sehingga tasawuf itu identik dengan lapar. Tetapi lapar dalam tanda kutip ya. Ya. Dan nanti ada babnya khusus ya tentang nafsu orang yang merakus makan dan bagaimana penanggulangannya itu. Ya. Memang di dalam Ihya saja yang ya mungkin ya santri nanti itu mungkin di sini dibaca tuh Ihya Ulumuddin, penting sekali karena Ihya Ulumuddin itu konsep orang bertasawuf. Ya. Konsep orang bertarikat. Itu konsepnya di sini. Ya, dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani katakanlah membuka lembaga tarekat. Ya, konsepnya, draftnya itu ada di dalam Ihya Ulumuddin. Ya. Karena Ihya Ulumuddin adalah sebuah konsep teori yang panjang lebar, tetapi secara prakteknya itu dipraktekkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sehingga melembaga sampai sekarang kelembagaan itu ya tidak berubah, yaitu tarikat itu. Padahal itu adalah pelaksanaan daripada konsep Al-Imam Al-Ghazali. Sehingga ulama mengatakan tasawufnya tasawuf Ghazali, itu konsep tarikatnya. Ya, yang disebut Al-Mu'amalah. Ya, kalau tasawufnya Imam Junaidi itu Al-Mukasyafah. Ya, tasawufnya kasyaf ya, wal amal, dan itu ada dalam lembaga tarikat kedua-duanya, at-tariqah wal haqiqah al-Ghazali wal Junaidi. Nah, falamma kana saum ala khususi qawman asy-syaitani wa saddan masalihi wa tatbiqan majalihi. Nah, ketika puasa itu secara khusus memang mengekang setan, menutup jalannya, menyempitkan peredarannya, alirannya, maka patut mendapatkan kekhususan untuk dinisbatkan kepada Allah. Ini ya, fa inna saum li, ya, puasa itu khusus untukku, khalis li, murni untukku. Nah, haqiqatan adulillahi nusratun lillahi subhanahu wa nasrullahi ta'ala mawqufun ala nusratillah wa nasrullahi ta'ala mawqufun ala nusratillah. Qala Allah ta'ala in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Fal hidayatu bil juddi min al-'abdi wal jazaa'u bil hidayati min Allah 'azza wa jalla. Wa lidzalika qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala ta'ala
Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa innama taghayyuru takfiru syahawat. wa innama taghayyuru Takfiru syahawat. taksir kasrah. Raja al-Sami syayatin wa qara'ahum fama danat musibatan lam yang qatib taradduduhum wa ma jamu yataraddaduna lam yang kasif lil abdi jalalullahi subhanahu wa kana mahjuban an liqabih. Nah, di dalam mengekang musuh Allah maka terdapat pertolongan Allah. Kalau kita mengekang nafsu, ya, mengekang setan itu dengan mengekang nafsu agar setannya berhenti. Itu ada pertolongan Allah. Dan wa nusratullah mauquf ala nusratillah. Pertolongan Allah itu bergantung kepada pertolongan dia, pertolongan orang tersebut. Karena Allah berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika engkau menolong Allah, maka Allah menolongmu dan Allah akan memperkokoh langkahmu, akan memperkokoh tindakanmu. Jadi apa maksudnya menolong Allah ini? Nabi pernah berkata kepada Sayyidina Anas bin Malik. Ya, Nabi berkata begini, ya Anas, tolonglah aku jika Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nabi berkata kepada Sayyidina Anas dalam konteks Sayyidina Anas meminta syafaat kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, maka tolonglah aku agar aku dapat memberikan syafaat kepadamu. Maka ditanya, bagaimana menolongmu? Taati aku. Ya, agar aku dapat memberikan syafaat. Maghrib. Ya. Sedikit lagi. Dan seperti contoh suami istri. Kalau seorang perempuan itu mesti mengharapkan suami. Dan suami itu ada di laki-laki. Maka taati laki-laki itu dia dapat suami. Tapi kalau tidak, selamanya nggak dapat suami yang diperlukan oleh dia. Sama, kamu jika pengen punya guru, ya hormati guru. Jika tidak kehormati, maka kau tidak pernah punya guru. Meskipun belajar, maka Allah tidak memberi ilmu. Karena kau tidak punya guru. Gitu. Nah itulah, tolonglah Allah ya dengan melawan musuhnya, membetulkan kita untuk Allah, maka baru ya, kun abdan li akun rabban lak. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.